Presiden Korea mengumumkan akhir dunia. Setelah asteroid pemicu zombie menghantam Jepang, mengubah orang menjadi pemakan daging haus darah. Kiamat dimulai dan kepanikan meletus di mana-mana. Tidak ada yang tahu harus berbuat atau kemana harus lari. Tapi ada satu orang yang lebih dari siap. Dia punya tempat perlindungan aman sendiri di dunia lain, dan dia sudah lama menunggak untuk menghancurkan beberapa zombie. Orang itu adalah MC kita, Seong-ho. Beberapa bulan lalu, Seong-ho dan teman-temannya bermain Seoul, game survival virtual tersulit yang pernah dibuat. Game itu menantang dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya sepenuhnya. Kelompok Seong-ho mengkhianatinya dengan tidak pernah masuk lagi. Dia ditinggalkan sendirian bermain dan melakukan streaming game, menghadapi segala jenis monster, dan menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Suatu hari, pemuda kita melepas perangkat kepalanya dan menghapus semua streaming publiknya. Seong-ho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis lucu sebagai pelanggan favoritnya. Dia bercanda memutuskan untuk mengucapkan jendela status di kehidupan nyata dan mengejutkan dirinya sendiri. Ketika dia benar-benar melihat layar biru asli melayang di depan matanya. Layar itu menampilkan statistiknya, mereka sama dengan dari game yang dia mainkan dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru yang disebut portal pribadi. Menguji kemampuan ini, Seong-ho mewujudkan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya berjuang untuk memahami bahaya penemuan baru ini, karena jika game itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di web, Seong-ho dengan panik menemukan satu artikel tentang jatuhnya asteroid yang akan datang. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa dari game itu terjadi di kehidupan nyata. Pemuda kita menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid. Dan sekarang gerbang portal ini mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah. Ragu-ragu, dia bertanya-tanya, apakah dia harus benar-benar masuk ke benda ini sama sekali? Tanpa kekuatan, tanpa teman, tanpa rencana, dan tanpa uang. Dia merenungkan untuk melangkah masuk pada akhirnya. Dia merenungkan beberapa hal dan meraih sendok sayur terdekat yang bisa dia temukan. Dia memasukkan sendok sayur ke dalam portal untuk merasakan apa yang ada di dasar sisi lain. Setelah mengambil sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain tidak terjadi di dalam tahap labirin game. Itu hal yang bagus. Tapi dia juga mulai bertanya-tanya, apakah portal ini akan memindahkannya ke lokasi yang berbeda di bumi. Setelah mengemas tasnya untuk mempersiapkan perjalanan, dia menyemangati dirinya sendiri untuk akhirnya masuk. Di adegan berikutnya, dia melewati portal dan menemukan keindahan sisi lain. Itu adalah pemandangan tanpa apapun yang berbau perkotaan. Hal pertama yang diperhatikan pria ini adalah betapa dinginnya cuaca dibandingkan biasanya. Dengan tidak adanya sinyal di ponselnya, pria ini menganalisis bahwa dia terjebak di semacam daerah terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, dia tamat jika terjebak di sini. Mengeluarkan spedal, dia menandai salah satu pohon dengan no-dong. Ini sebenarnya langkah cerdas darinya untuk memastikan bahwa dia tidak terlalu tersesat dalam proses eksplorasinya. Dia mulai berjalan dan berjalan, tapi perjalanan itu membebani dirinya. Hutan tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat. Tepat ketika pria ini memohon agar hal-hal menjadi menarik, seekor makhluk menatapnya di dekatnya. Sekaligus makhluk ini menerkam, seperti predator, dan membuat pemuda kita ketakutan setengah mati. Untungnya itu hanya rusa lembah yang cantik, dan bukan semacam monster pemakan daging. Detail menarik adalah bahwa sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, mengonfirmasi bahwa tempat ini sebenarnya terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum melesat pergi tanpa sepatah kata pun. Bukan berarti saya berharap makhluk ini mulai berbicara atau semacamnya. Tapi Anda mengerti maksud saya. Bahkan protagonis kita berpikir bahwa aneh bagi makhluk ini untuk pergi begitu saja seperti itu. Hal baiknya adalah rusa itu tidak agresif. Namun,
Segalanya akan menjadi sangat buruk baginya jika dia bertemu monyet atau babi hutan haus darat. Satu detail menarik lainnya adalah bahwa rusa lembah itu bahkan tidak pernah ada di game Sur. Tepat setelah tiba di sini, dia memiliki firasat kuat bahwa alam ini terkait dengan kehidupan bertahan hidup dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan pisau, dia berjalan maju, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan keluar dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menyangkal kenyataan bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Tapi tepat ketika dia akan menyerah, dia menemukan Nyi. Matanya melirik apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama dia bertanya-tanya apakah menggigitnya tidak apa-apa. Lalu dia benar-benar menggigitnya dan mengalami perubahan instan. Sistem memberitahunya tentang pemulihan staminanya. Dan tubuhnya berkilau dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum di game. Dengan satu hal lagi yang berfungsi sebagai konfirmasi murni. Pemuda kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dia juga buang air besar di samping kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Seong Ho menghela napas khawatir, mencoba menguatkan moralnya, tapi terlepas dari keyakinannya. Dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setelah mengalami efek gerbang portal, dia keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sini Seong Ho mulai memikirkan solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Untungnya, dia sebenarnya melakukan streaming game setiap kali dia memainkannya. Jadi dia bisa dengan mudah menyimpan data itu, meskipun dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini suatu hari. Berita tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari, bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu, dia memutuskan untuk bersiap. Karena game itu sayangnya penuh dengan mekanisme terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap potongan logam di bumi, bangunan hancur menjadi debu. Dan itu membantu gerombolan zombie beberapa gen setelah itu terjadi. Dengan musnahnya logam di masyarakat modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi akhirnya mereda di game. Tapi masalah utamanya adalah fakta bahwa itu benar-benar berlangsung selama setahun penuh. Bahkan saat itu, penyakit kematian besi yang datang tidak berarti banyak bagi pemuda kita yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya berkat sifat barunya yang baru diperoleh. Tentu saja Seon Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal. Mengakhiri analisisnya, dia menghabiskan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan tingkat premium. Bro akan memasuki lobi kiamat zombie Call of Duty secara real time. Jadi dia mendapatkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Memeriksa formulir di malam hari, Seong Ho menemukan dirinya kecewa dengan sedikit orang yang menyalahgunakan kemampuan terbangun mereka untuk kehidupan kejahatan dan kesenangan. Pagi pun tiba. Dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misi akhirnya. Dalam perjalanan pulang, Bro bahkan membeli busur berburu untuk jaminan. Saat melakukan semua ini, dia menghadapi sebuah kesadaran. Seong Ho berpikir mungkin dia terlalu memikirkan semua ini, mungkin dia terlalu mendahului dirinya sendiri dan bertindak terburu-buru. Namun dia berpikir dia bisa mendapatkan kembali semua tabungannya pada akhirnya, bahkan jika dia salah. Setelah menyelesaikan tugas paginya, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Seong Ho sedang tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Temujin dari Solo Levelin dengan cemas bertanya tentang toko yang tutup itu. Dia memberitahunya bahwa itu hanya untuk pekerjaan renovasi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia berhasil besar dan menghasilkan banyak uang. Seong Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa dia ada pekerjaan yang harus dilakukan.
Tapi tiba-tiba dia menghentikannya dan mencoba bertanya. Gadis itu akhirnya bingung dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya. Berbalik untuk pergi, Seong Ho penasaran dengan pertanyaannya. Dan meskipun dia bisa dengan mudah mendesaknya untuk mendapatkan jawaban, dia kembali ke pekerjaannya. Di dalam, dia bersumpah untuk menangani semuanya dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Bro benar-benar berkata, "Aku akan mengabaikan penjahat dan fokus sungguhan." Dia memerintahkan buka portal, merenungkan gaya permainannya yang sebenarnya. Seseorang bisa menyebutnya seorang playmaker atau perencana. Seorang pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap tahapan. Dia bukanlah petarung yang sangat kuat dan sebagian besar mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sora ada cara yang rumit untuk mendapatkan statistik. Anda tidak hanya mendapatkannya setelah naik level, Anda hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, anak kita berada di alam lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas tanpa latihan dan pengajaran sebelumnya, Bro menggunakan tutorial YouTube bug untuk mengajari dirinya sendiri. Seong Ho memposisikan dirinya dengan benar dan membidik untuk menembak. Sisi dirinya dari permainan tercermin dalam pengalamannya. Sampai akhirnya dia melepaskan tembakan. Panah melesat ke papan, mengenai target. Bro sebenarnya terkejut dengan bakatnya, sampai-sampai dia berpikir dia adalah yang terpilih. Namun, dengan betapa sakit tangannya, Seong Ho menyadari bahwa kelemahan sebenarnya adalah kekuatannya. Itulah mengapa dia ingin fokus berolahraga dan meningkatkan daya tahan fisiknya. Dengan persiapan dasar yang selesai, dia sekarang akan beralih ke langkah berikutnya. Segera dia perlu mengurus dua hal. Yang pertama adalah merancang cara untuk memburu monster dengan benar. Yang kedua adalah membangun markas, di mana dia bisa menyimpan persediaan tanpa khawatir. Namun, saat ini dia tidak memiliki senjata dan sama sekali tidak ada persediaan, karena mereka sedang dalam proses pengiriman. Sampai saat itu, dia berburu apel emas dan sangat beruntung menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia mengajari dirinya sendiri untuk mempersiapkan kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya adalah alasan yang sama mengapa dia bertahan hidup di Seoul selama ini. Melihat sekeliling, Seong Ho menemukan kotoran goblin. Dia memang ingin menemukannya hanya untuk tujuan sederhana. Hal tentang goblin adalah mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu kotoran di tanah, dan maksudku secara harfiah, memberitahunya bahwa ada satu di sekitar sini. Pop Inspektor Pro Max berinteraksi dengan kotoran itu dan menilai bahwa goblin itu pasti seorang buangan. Seong Ho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Menjelang malam, pencariannya untuk goblin sendirian berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya yang menandakan bahwa dia lebih dekat ke lembat. Dan kemudian dia melihat goblin yang sama yang dia kare. Seong Ho bersembunyi di balik pohon, tetapi dia bisa melihat bahwa makhluk ini terlihat identik dengan makhluk-makhluk dalam permainan. Sekarang, goblin seharusnya menjadi monster tingkat rendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan panah beracun. Mereka paling dikenal karena memutilasi lawan dan menyiksa mereka. Sebenarnya, itulah alasan mengapa anak kita memilih senjata jarak jauh, busur, sebagai pilihan pertamanya. Dari penampilannya, goblin itu tua dan dalam kondisi buruk. Ia tidak memiliki senjata apapun. Jadi Song Ho langsung menghunus busurnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa tetap tenang, dia akan membunuh makhluk ini saat busur dilepaskan. Panah menembus lengan goblin, menusuk lengannya. Seong Ho membidik kepalanya, tetapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melakukan tembakan kedua. Tetapi goblin melempar batu begitu keras, sehingga senjatanya terlempar dari tangannya. Seong Ho menyadari bahwa dia berhadapan dengan goblin yang dewasa dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan bilah mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sung Jinwoo dan Bru dimulai.
Sial, tunggu, salah cerita. Seong Ho menyiapkan pisaunya dan mencoba menebas sisi goblin. Goblin berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lutut anak kita dengan sangat keras, membawa pertarungan ke tanah. Siang Ho menerjang goblin, memaksanya telentang. Di sini dia memiliki keuntungan yang jelas. Siang Ho mengambil bilah itu dan menusukkannya dalam-dalam ke dada makhluk itu, menyebabkannya berteriak kesakitan. Akhirnya cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama berhasil, dan Siang Ho mendapatkan 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak bisa percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang dia lakukan. Memindai lingkungannya. Dia menemukan bubuk guace dan minyak sayur di dekatnya. Dalam permainan, menggabungkan ini menghasilkan salep. Tapi pertama dia perlu menggali dengan cepat. Terlalu berbahaya membiarkan goblin ini membusuk di luar. Karena kelompok itu bisa menemukannya dan memburu Siang Ho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang baik, karena akan berubah menjadi sesuatu yang disebut Bone Creeper. Jong Ho menemukan sepasang ikan trout meran di dekatnya. Hati Jong Ho bergetar saat dia menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia menemukan monster burung hantu paling menyeramkan menatapnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke petualangan Seong Ho dalam game saat dia menjadi pemain. Selama siarannya, dia mengumpulkan banyak wawasan material untuk game tersebut. Beberapa anggota obrolannya menyumbangkan uang hanya agar dia bisa langsung menyelami hal-hal penting. Ho menyelami intinya dan menjelaskan pengalamannya dengan goblin dan kobold terakhir kali. Menghindari Bone Creeper juga penting. Tapi hutan itu dihuni oleh 2 makhluk paling berbahaya dalam game, manusia serigala dan beruang burung hantu. Beruang burung hantu adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan harmoni dalam ekosistem monster. Mengingat era streaming, Seong Ho menemukan kehangatan di hatinya. Ada satu orang ini, Bull Sangman, yang selalu bahagia untuknya. Yang lain santai dan sedikit aneh. Seperti Barking Dog Dude yang tidak bisa berhenti mengetik Wolf di obrolan karena suatu alasan. Anehnya, Seong Ho bertanya-tanya mengapa dia menghadapi kenangan bahagia seperti itu. Apakah karena dia sedang menatap inkarnasi horor literal di hadapannya, makhluk yang akan mengakhiri hidupnya? Seong Ho menolak menerima kenyataan. Seolah-olah kenangan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang dimilikinya untuk memikirkan rencana. Dia sudah tahu bahwa beruang burung hantu sangat ganas dan akan mencabik-cabik apapun di depannya. Fakta bahwa makhluk itu berdiri, diam tanpa melakukan apa-apa menyiratkan bahwa ia tidak terlalu lapar. Tapi hal yang lebih penting yang mengganggunya saat ini adalah mereka telah menyerbu wilayah ikan trout merah. Dengan semua faktor penting ini dipertimbangkan, Seong Ho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mimpi buruk ini, membalikan kakinya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih Kim Bep Jo di dalam kepalanya, meskipun tubuhnya adalah fisik rendah Kang Seong Ho. Menggertakkan giginya, dia menantang monster itu untuk menghadapinya, sebuah deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya, memulai serangan pertamanya yang menakutkan. Beruang burung hantu sangat hebat dalam berburu di malam hari. Tapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya dalam game, Seong Ho tahu bahwa dia hanya perlu mengeksekusi untuk menyelamatkan hidupnya. Menyesuaikan waktu serangan binatang itu, Seong Ho dengan sangat baik menghindari tebasan. Dan pada saat yang sama memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakut-nakuti monster itu. Dengan kecepatan tinggi, dia berlari menaiki lengan besar makhluk itu. Sebelum akhirnya mengeluarkan senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan bagi predator seperti beruang burung hantu. Sehingga ia benar-benar buta. Adegan berikutnya beralih ke anak kita yang terkapar di tempat tidurnya saat alarm berbunyi. Dia tahu dia harus bangun lagi, bahkan setelah tubuhnya pegal sekali setelah semalam. Seong Ho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan diri
setelah membutakan monster itu. Kebetulan, dia bertemu beruang burung hantu tepat setelah menghadapi goblin. Dia tidak ingin berurusan dengan itu lagi dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia mencium lantai dengan bunyi gedebul, menyadari bahwa kakinya hancur setelah kardio itu. Untungnya, dia masih punya apel emas dari alam lain itu. Seong-ho mengambil satu dan menggigitnya, langsung memulihkan staminanya dengan efeknya. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya, bertanya-tanya apakah dia harus mengisi perutnya dengan benar sekarang. Tapi setelah merapikan diri, dia akhirnya bertemu-temu Jin lagi. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda dan kebetulan bertemu dengannya. Seong-ho tidak mencari teman, tapi dia duduk di sini karena dia suka punya teman makan. Mi-kyung buru-buru bertanya padanya, apakah dia sudah mencoba membuka jendela statut? Sikap antusiasnya membuat Seong-ho menyadari bahwa ini pasti topik yang ingin dia diskusikan terakhir kali, tapi dia menahan diri. Mi-kyung menunjukkan berita itu padanya dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang terbangun benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Seong-ho sedikit terkejut dengan keberaniannya menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya, Seong-ho merasa seperti dia melakukan hal yang benar dengan membuat orang lain tidak tahu tentang statusnya. Pertama-tama, sifatnya adalah strategis dan tidak berfokus pada pertarungan. Itu adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan sebaik-baiknya daripada berbagi dengan orang lain. Saat ini, bahkan keselamatan pribadinya pun tidak terjamin jika dia akhirnya mengungkapkan kartunya kepada wanita berbaju merah, yang dalam kasus ini adalah dia, maka segalanya bisa berakhir sangat buruk baginya. Itu adalah langkah cerdas. Namun, dia penasaran bagaimana Mi-kyung begitu tertarik bertanya tentang kebangkitan. Lalu datanglah kejutan darinya, dia ragu-ragu dan bahkan mengakui telah berbohong. Seong-ho menganggap niat baik darinya dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia menyemangatinya bahwa masih ada waktu dan segera pulang setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket kirimannya tiba. Barang-barang yang dia pesan sudah datang dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama pekerjaan persiapannya, dia memilih banyak sekali barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas dan pakaian, serta peralatan lainnya untuk misi mendatangnya. Dia bermaksud mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Penting baginya untuk membangun markas. Maka, tujuan kapak melewati portal, Seong-ho menghadapi petunjuk pertamanya dalam menemukan tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua. Mengingat lokasinya, dia pergi ke tempat yang sama persis dan menemukannya. Itu adalah tempat persembunyian yang cukup nyaman, yang sempurna untuk rencananya. Namun, pertama-tama dia perlu memverifikasi jenis monster yang tinggal di sini. Seong-ho memindai lingkungan dan menemukan jejak kaki kecil kobold yang lewat. Ini sebenarnya adalah penemuan yang patut dirayakan, karena makhluk-makhluk ini sama sekali tidak menimbulkan masalah. Seong-ho sudah datang ke sini dengan rencana melawan monster tingkat rendah sejak awal, jadi dia tidak perlu khawatir. Hal tentang kobold adalah mereka makhluk nokturnal. Mereka sedang tidur. Jadi rencana anak kita adalah mencekik mereka di dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa dahan. Setelah itu, dia menempatkan kumpulan itu di pintu masuk. Selanjutnya, idenya adalah menuangkan bensin ke seluruhnya. Seong-ho berpikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah. Karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian dia terkejut mendengar suara mereka. Mereka keluar dari tidur mereka dan segera mengunci pandangan. Dengan makanan berikutnya, Seong-ho dengan lembut menyapa mereka.
Sebelum mengayunkan kapaknya dan melompat maju ke dalam aksi, dalam satu ayunan sederhana, dia menebas leher kedua monster itu, membunuh mereka seketika. Alasan mereka tumbang begitu mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya berkat pembunuhan beruntun ini. Sistem memberinya penghargaan dengan peningkatan level. Dan 4 poin. Selanjutnya, Seong Ho melemparkan korek api ke dalam kayu bakar tak lama. Setelah asap mulai masuk, dalam permainan Sura, monster level rendah memiliki satu kelemahan mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Anak kita menunggu di luar dengan masker gas. Meskipun dia bisa mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini bahkan lebih efektif dengan proses pembersihan. Para kobold yang tertidur terbangun dengan panik dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Seong Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di antara pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan saat mereka lemah untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun dia berharap setidaknya 5 dari mereka keluar, Seong Ho terkejut bahwa hanya 4 yang keluar. Ini berbeda dari kelompok 7 mereka yang biasa mengincar salah satu kobold. Seong Ho membantainya hingga mati, menyatakan bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa. 3 yang tersisa berlari ke arahnya, melakukan sedikit yang bisa mereka lakukan untuk menyerang, tetapi anak kita sudah siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan senjata dengan kuat dan menjatuhkan mereka. Kobold lain mencoba menyerang, tetapi semprotan kentut kematian yang maha dahsyat membutakannya dari jarak dekat bahkan sebelum bisa melakukan apapun. Seong Ho membantu memenggal kepalanya. Dengan hanya 1 yang tersisa, anak kita menatap pemimpin mereka yang gelisah ketakutan. Dia telah menjadi pemburu dan menyatakan akhir mereka. Berjanji akan memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya berakhir dengan Seong Ho kelelahan di tanah. Kurangnya stamina adalah kelemahan sebenarnya saat ini. Meskipun mereka mudah dikalahkan, statistik sistem secara menarik tidak berbeda dari permainan. Bahkan bagian debuff dari status kelelahan. Poin status yang tidak meningkat setelah naik level juga sama. Tetap saja, naik level pada akhirnya akan membuka item toko untuknya, jadi itu bagus. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia bisa menggunakan ruang pribadinya sendiri, tetapi sebanyak anak kita ingin memiliki lingkungan yang bersih di dalam, dia mendapati dirinya kecewa dengan kekacauan yang dibuat para kobold. Dengan tempat persembunyian yang aman, operasi pembersihan dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin, sehingga dia bosan. Membersihkan begitu banyak terasa seperti pekerjaan yang menyebalkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang layak. Seong Ho mengutuk makhluk-makhluk menjijikkan itu karena hidup disampar. Namun, dia tidak perlu khawatir lagi. Dengan markas baru, Seong Ho kembali ke dunianya setiap kali dia perlu membuang sampahnya. Itu adalah keuntungan. Tapi tetap saja butuh banyak waktu baginya untuk membersihkan. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan item antar dimensi. Jadi dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain. Bahkan membuat dirinya sendiri terkejut dengan seberapa baik itu berfungsi. Setelah berjam-jam berusaha, tempat itu kini berkilauan bersih. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mengerjakan pengecoran beton agar menyimpan barang lebih mudah. Dia memikirkan komplikasi mortar dan penggunaan panel sandwich. Tapi satu hal baik tentang gua jelek ini adalah penuh dengan batu bercahaya dan penyulut. Ini adalah batu pemula dalam permainan. Tapi tempat itu penuh dengan mereka, jadi itu bagus. Seong Ho sekarang punya alasan untuk mengurus tempat ini dengan benar. Setelah pembangunan, keesokan harinya, pria itu berada di ambang batas hidupnya. Dia bekerja sangat keras setiap hari, sehingga tubuhnya sakit semut. Memeriksa lengannya, dia terkejut dengan beberapa luka yang dia alami. Barang-barang yang dia kumpulkan dari alam lain tergeletak di samping meja. Seong Ho bertanya-tanya,
Apakah dia harus membuat salep menggunakan ini sebagai kesempatan? Metodenya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan rasio yang sama. Lalu sedikit pengadukan dan jadilah salep tingkat rendah untuk penyembuhan dasar berkat latar belakang memasak anak kita. Koki itu lebih mudah membuatnya. Hanya dengan mengoleskan salep di lengannya terasa seperti sebuah kemajuan. Namun, Seong Ho gelisah dengan kesadaran bahwa dia mungkin harus membuatnya lagi dan lagi. Dia merenungkan ide untuk meningkatkan statistiknya dengan berfokus pada dasar-dasar. Tapi lagi-lagi, dia mempertaruhkan nyawanya begitu banyak, sehingga dia bahkan bisa mati sebelum kiamat sialan itu tiba, meskipun itu akan sangat lucu. Seong Ho tidak ingin mengambil risiko dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih nyaman seperti piston. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Terpisah dari alur cerita utama permainan. Kita memiliki latar belakang ceritanya, tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah latar belakang cerita itu bahkan akan berlaku untuk kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Seonho memanggil pikirannya, berharap peristiwa latar belakang cerita itu terjadi. Karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru yang dibuat, pria ini naik ke atap untuk mengambil bahan konstruksi yang dia pesan. Membuka gerbang portal, anak kita mulai melemparkan tas-tas ini ke sisi lain satu persatu. Setelah itu dia pergi untuk mengambil beberapa barang lain. Lalu turun ke lantai 1. Di sini dia hendak memindahkan tumpukan paket. Ketika tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi, Seong Ho mulai bertanya-tanya, apakah gadis itu terlalu nyaman dengannya saat ini? Pria itu mengatakannya langsung ke wajahnya, menyebabkan dia malu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi. Dan dia pikir dia mengatakan yang sebenarnya, yang mengejutkannya adalah dia belum datang untuk potong rambut rutinnya setiap 3 bulan. Seong Ho ingat, ya, dan juga mengerti bahwa potong rambut diperlukan untuk eksplorasi yang akan datang. Jadi dia menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan pergi ke tokonya. Di sini, pria itu terlihat seperti versi Korea dari Moist Critical. Dia memerintahkannya untuk mencukur habis semuanya. Potongan buskut Sigma Art. Terkejut, dia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Yang menarik perhatiannya adalah bagaimana bahu Seong Ho menjadi lebih lebar. Maksudku, jujur saja, tidak ada gadis yang akan mengatakan itu sungguhan. Dia memberitahunya bahwa dia telah berolahraga, sementara Mikyung berbicara tentang jendela status yang terkait dengan game Survival Life. Awakener adalah orang-orang yang setidaknya pernah memainkan game ini sekali. Selama ini, Seong Ho berpura-pura bodoh dan menyetujui segalanya. Namun, ia juga dengan penasaran bertanya tentang sumber informasi wanita itu. Tiba-tiba, seorang pria bertato masuk ke toko, mengungkapkan bahwa ia datang untuk intel baru. Lucunya, pria ini pernah bertarung dengan Seong Ho di masa lalu. Tapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Anak kita kesal karena badut ini ternyata adalah sumber informasinya. Si rambut pirang memberitahunya bahwa seseorang telah menghapus siaran-siaran itu dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Ini adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa ia mencoba untuk membongkar lokasi asli pemain. Seong Ho sangat penasaran dengan orang misterius ini. In-Haik menyebut nama Kim Bap-yeol yang merupakan nama pengguna Seong Ho. Ini sudah memperumit keadaan. Karena sekarang anak kita tahu bahwa orang-orang benar-benar memburunya, In-han memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Seong Ho menganggap seluruh situasi ini bodoh. Satu-satunya alasan ia menghapus video itu hanyalah karena ia kecewa. Ia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Bagaimanapun, berandalan ini adalah sok tahu yang banyak bicara. Ia bahkan mengumpat Seong Ho karena meninggalkan. Semua orang tanpa memposting informasi siarannya secara publik, tidak tahu bahwa orang yang sama yang sedang ia buru sedang duduk di depannya. Seong Ho bertanya-tanya, apakah reaksi komunitas juga sama? Ini membuatnya bertanya-tanya,
Apakah ia harus benar-benar mengubah arah dan berbagi informasi? Pria itu secara pribadi bangkit untuk menghadapi In Hakeng, memarahinya karena merusak potongan rambutnya di tengah sesi. In Hak mencoba bermain sok jagoan dengan anak kita, tapi Seong Ho menatap si cebol dengan mata membunuh, memerintahkannya untuk segera pergi kecuali ia ingin dipermalukan lagi. Terintimidasi, berandalan itu keluar dari toko saat wanita itu mengucapkan selamat tinggal. Mik Yung merasa lega melihatnya dalam kesulitan. Anak kita meminta nomornya hanya karena ia berpikir pria ini benar-benar badut yang bisa mengancam hidupnya. Kembali ke rumah, anak kita terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, ia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang ia temukan sangat mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan makian dan sumpah serapah yang ditujukan padanya. Ia menerima kebencian tanpa henti, sampai ia akhirnya menemukan nama pengguna InHatch. Badut itu bahkan menggunakan nama panggilan, meskipun memiliki verifikasi penuh. Dapat diakses di situs web. Seluruh halamannya dibanjiri dengan komentar negatif tentang anak kita, seorang pembenci sejati dan redditor dalam jiwa, raga, dan pikiran. Seong Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang tepat. Ia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa. Tapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat ia memerintahkan portal. Ia menghabiskan 2 hari berikutnya menyempurnakan tempat persembunyiannya, mengerjakan penambangan dan konstruksi. Kapak membantunya. Dan kemudian ia menyebarkan mortir dengan air, meratakannya setiap hari. Setelah pekerjaan selesai, ia keluar menunggu mortir mengering. Selama momen ini, ia menatap bulan yang kesepian. Tiba-tiba, Seong Ho menyadari bahwa ia harus menanggapi ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Ia bukan semacam pahlawan, dan ia tidak mencari tujuan hidup yang muluk-muluk. Tujuan utamanya adalah kelangsungan hidup. Hanya itu yang penting. Selama ia menang, membuat resolusinya, ia berbalik dan mendapati dirinya ketakutan. Ada Bone Creeper yang mendekatinya dengan suara berderak. Seong Ho sudah kesal, jadi ia akhirnya menemukan target untuk memusatkan perhatiannya. Ledakan keras menyusul dan melahap segalanya dalam api. Saat anak kita bangun berikutnya, ia dipenuhi goresan. Ia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi kemudian ia teringat penampakan Bone Creeper. Satu hal yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana ia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga ada jawabannya. Tepat setelah ia melihat Bone Creeper, Seong Ho sudah tahu bajingan itu akan meledak berkeping-keping, jadi ia lari. Tapi ledakan itu masih mengejarnya, menjatuhkannya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan dan tidak mati. Namun, gerakan kecil itu juga merugikannya. Sisi kanan Seong Ho penuh dengan tusukan. Mengumpulkan sedikit kekuatan yang ia miliki, ia memanggil jendela status untuk membantu. Statistik sistem telah menurun karena keadaannya saat ini. Namun berkat kehancuran makhluk itu, ia mendapatkan poin atas kekalahannya. Sakit kepala berdenging mulai menguasai, membebani indera Seong Ho. Menghabiskan sisa energinya yang terakhir, ia memerintahkan untuk membuka portal. Di adegan berikutnya, hal pertama yang ia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini melibatkan pelepasan fragmen tulang dari makhluk itu. Itu menyakitkan untuk dilepaskan. Dan itu sangat menyakitkan saat melepaskannya. Salep itu bekerja dengan baik, membantunya menghentikan pendarahan, memeriksa kondisinya setelah membalutnya lebih lanjut. Seong Ho akhirnya pingsan. Itu adalah batasnya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan anak kita sudah bangun lagi. Ia berpikir ia berada di ambang kematian. Kapan saja sekarang? Kekhawatiran utamanya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi ia membuka jendela status. Sistem tampaknya mengatakan, ia baik-baik saja, jadi itu bagus. Ia bangkit dan merenungkan pertanyaan tentang bagaimana makhluk tengkorak sialan itu bahkan menemukannya sejak awal.
Pertama-tama, hutan itu sangat luas, jadi tidak aneh jika makhluk-makhluk tiba-tiba keluar dari persembunyian seperti itu. Ini membuatnya khawatir untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik seperti itu dalam game adalah dengan menggunakan point start. Tentu saja ini diperoleh dari pengalaman berburu atau eksplorasi. Cara lain untuk meningkatkan statistik adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang meningkatkan pengguna. Satu-satunya masalah adalah Sora sangat buruk sebagai game dan tingkat kesulitannya luar biasa. Bahkan untuk mendapatkan item stat sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti menghadapi binatang buas neraka. Hanya untuk sebuah senjata, setelah mengalahkan monster, skill juga bisa dibuka. Monster level tinggi, terutama menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu. Kecuali tidak setiap skill cocok untuk setiap pemain. Jadi sekarang Seong-ho bertanya-tanya tentang cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat stat. Ia memutuskan untuk memutar ulang rekaman ke latar belakang cerita yang ia kunjungi dalam game. Cerita-cerita seperti itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat seperti itu bisa memberimu item khusus bahkan sebelum kiamat tiba. Tapi itu hanya teori. Teori game. Mengerti? Seong-ho tahu bahwa ia juga harus melawan monster yang lebih kuat. Untuk itu, ia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya membaca informasi masa lalu dan mempelajari tentang 3 lokasi penting. Tempat cerita latar belakang terjadi, kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Orc Gunung Jerry. Yang tercepat dari kelompok itu, menurut rekaman, Orc ditemukan pada tanggal 26. Jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal dengan misi berikutnya di depan mata. Anak kita meraih ponselnya dan menyadari bahwa Mekyong meneleponnya pada jam larut. Di adegan berikutnya, keduanya berada di sebuah kafe. Dia bertanya tentang kondisinya, mempertanyakan mengapa dia memilih mengenakan kemeja lengan panjang di musim panas yang terik. Dia harus menyembunyikan lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli dari yang terlihat. Dia berpikir bahwa dia terganggu oleh insiden di toko, tetapi Seong-ho menyangkal hal seperti itu. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Seong-ho mengingatkannya pada musim dingin lalu, di mana pria ini menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal, lalu dia mulai melawan orang-orang lemar. Singkat cerita, dia adalah manusia yang buruk. Mekyong terkejut mendengar berita ini karena sebelumnya tidak memiliki informasi tentang pria ini. Tetapi anak kita memohon padanya untuk menjauh darinya. Seong-ho kemudian langsung menanyakan alasan dia mengundangnya keluar. Wanita muda yang manis itu muncul di telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah terbangun. Seong-ho tidak tahu mengapa dia bahkan mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Dia ikut bermain secara alami. Dia bertindak cemburu karena tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa tidak enak karena berbohong padanya. Tetapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Seong-ho senang dipercayakan dengan informasi itu dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan minatnya pada game Survival Life dengan niat penuh untuk mempelajari game itu sekarang. Kembali ke rumah, Seonwoo mengakui bahwa dia benar-benar merasa senang menemukan orang-orang sepertinya dengan karakter yang baik. Dia memeriksa toko-toko dan akhirnya membeli drone keren dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Lalu dia langsung menuju tempat tidurnya untuk memulihkan diri untuk hari berikutnya. Hari berikutnya tiba. Saat fajar menyingsin, dia mulai membuat bahan untuk berburu orc. Di markasnya, dia menghancurkan dan memurnikan batu penyala. Mereka harus ditangani dengan tepat, jika tidak, mereka akan menyala dengan pukulan yang salah. Selanjutnya dia mengarahkan pandangannya pada batu bercahaya.
Menambangnya membuatmu buta dengan cahayanya, tetapi itu bagus jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk dari mereka. Ini melengkapi persiapannya untuk misi. Selanjutnya dia menuangkan gula, bensia, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah agen pengeras agar batu penyala mengeras. Berkat gerbang dimensinya yang memiliki koordinat fleksibel, dia dapat dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia membungkus semua barang bawaannya di mobil sewanya, puas dengan pembeliannya. Dengan barang-barang yang aman, Seong Ho berkendara menuju Gunung Jerry untuk membunuh orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yung Sanre sebelum jam 12 pagi, menghabiskan sisa waktu untuk latihan visualisasi dan menjaga peralatannya tetap aman. Ketika jam menunjukkan pukul 12 pagi, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras dan kabut. Yang diciptakan oleh hujan membuat sulit untuk melihat ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana orc-orc itu keluar dari bumi. Karena dia sudah melihat-lihat di sekitar perkemahan, dia berpikir bahwa fenomena prekursor tidak terjadi di kehidupan nyata, tetapi tiba-tiba pikirannya terputus oleh raungan keras. Panik, dia melihat ke belakangnya. Dari mana suara itu berasal? Itu adalah sosok bayangan gelap yang mendekatinya. Anak kita menyadari itu adalah orc dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah, yang berarti jatuhnya skill dijamin. Kang Seong Ho mencoba menenangkan dirinya sambil menembakkan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia pasti bisa menangkapnya. Metode yang dia temukan untuk menghadapi orc itu sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresi orc untuk menarik perhatiannya ketika orc terganggu oleh nyala petasan dan mulai menyerangnya dengan kapaknya. Itulah saatnya untuk merebut kesempatan. Bidik orc dan segera buka portal dan segera ambil dan buka flashbang. Karena cahaya yang intens, orc akan membutuhkan sekitar 20 detik untuk mengembalikan penglihatannya. Ini menciptakan perlombaan dengan waktu. Lalu hancurkan otot-otot orc yang telah kendul, karena efek status untuk sepenuhnya membuat gerakannya menurun drastis. Orc berteriak marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita untuk menghancurkannya. Tetapi dengan cepat pria kita membungkuk ketika kapak akan mengenainya, menghindari serangan itu. Lalu dia mengambil pisaunya dan menusuk kaki orc. Saat kaki orc ditusuk, ia berteriak kesakitan dan berlutut. Ketika tingkat mata orc dan protagonis kita sama, dia akan mendorong kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulutnya. Begitu kaleng masuk, mulut orc meledak. Segera anak kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba tinju Earthshape mendarat pukulan pada pria kita, membuatnya terpental ke belakang. Dia bangkit, tahu bahwa dia seharusnya tidak lengah. Dia melihat orc melangkah maju dengan tubuh bagian atasnya menyala. Tetapi sepertinya tidak akan bertahan. Anak kita yakin bahwa dia akan menemui ajalnya dengan dicincang oleh orc segera. Saat itu sistemnya memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3. Dan dia baru saja mendapatkan 10 poin lagi. Mendapatkan skill kemauan untuk bertahan hidup. Dia bangkit sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat menangani ini. Bertanya-tanya di mana item jatuhnya. Sementara beberapa cahaya menyinari pergelangan tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya. Dan item jatuhnya yang dia dapatkan adalah jam tangan persepsi. Dia menghela napas lega. Karena akan sangat merepotkan untuk menemukan item jatuhnya di tengah hujan. Dia mendekati orc yang mati. Kepalanya berasap, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa insiden orc jurasan berada di bawah embargo. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah itu hal yang benar untuk dilakukan dengan menyadari informasi itu? Karena situasinya bisa menjadi buruk. Memikirkan apa yang dikatakan Makyum kepadanya tentang orang-orang yang terbangun adalah orang-orang yang telah memainkan game itu setidaknya sekali. Yang berarti satu hal, pasti ada beberapa ribu orang yang telah terbangun, bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti Owen. Mereka akan menyebabkan runtuhnya sistem
dan hukum demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kekacauan meletus. Saat ini masalah terbesar adalah dia tidak bisa meninggalkan orc yang mati sendirian. Jika tidak, ia akan menjadi bone creeper dan mulai melukai orang-orang besok. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Mengapa dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi zombie? Bahkan jika dia sudah terbangun, dia masih berpotensi menjadi zombie jika dia terinfeksi oleh spor. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan. Tidak dapat membuat keputusan, dia membuka portal. Sementara dia memikirkan sedikit orang yang akan selamat, sudah pasti bahwa keinginan itu pantas mendapatkan akhir yang teratur. Anak kita mulai menggali lubang di tanah, agar dia bisa mengubur orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik orc itu ke dalam. Keterampilan barunya, kemauan untuk bertahan hidup, aktif. Saat itu dipicu oleh kelelahan, untuk segera menyelesaikan tugas, sang pahlawan segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, tidak punya pilihan selain bekerja secepat mungkin. Dia melempar orc itu ke kuburannya. Sambil bersyukur atas keterampilan itu, setelah itu dia membuka portal dan berakhir di mobil yang bergerak. Efek sampingnya membutuhkan waktu agar tubuhnya pulih. Sebelum dia bisa kembali ke aktivitas normalnya, keesokan harinya dia bangun bertanya-tanya, apakah cuaca yang dia lihat itu asli. Menurut rencana, dia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya, bertanya-tanya, apakah sisa-sisa oat merah sudah benar-benar hilang? Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini bukan waktu yang tepat baginya, dan memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim di pagi hari. Di dalam kotak itu, ada semua senjata yang dia butuhkan. Meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai gada perang Indian, masih ada beberapa barang dari paket yang hilang. Dia mengambil sebuah catatan yang mengatakan bahwa beberapa barang yang dia pesan ilegal untuk dimiliki dan tidak bisa melewati bea cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang dia dapatkan, dia mendengar van pengiriman lain dan dengan keras menyuruh mereka meninggalkan barang-barang itu di pintu depannya. Pintu diketuk, membuat pria kita bertanya-tanya mengapa pengantar barang tidak mendengarkannya. Dia mencoba mengulanginya dan kemudian membuka gerbang. Itu bukan pengantar barang, itu Mikyung. Dia berdiri di sana menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya-tanya apakah dia ingin makan rabaki bersamanya. Sekarang hanya tersisa 24 hari sampai kiamat tiba. Anak kita tidak percaya bahwa Mikyung akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas menjadi gugup dan tidak bisa berhenti tersipu. Setelah dia menyajikan makanan, dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin dan dia mendengarkannya. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Dia langsung ke intinya. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya bahwa dia sedang mencari tahu tentang Soren, agar dia bisa mendiskusikan beberapa informasi penting tentang itu. Nah, itu bukan yang anak kita kira akan dia diskusikan. Dia pikir mungkin dia ingin berkencan dengannya, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa membicarakan hal-hal apokaliptik dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini. Karena dia membutuhkan teman yang baik di sekitarnya di masa sulit. Dia dengan cepat mulai membuang sampah. Sementara anak kita bersiap untuk beberapa hal lagi, dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah bangkit. Karena mengetahuinya dengan cara lain, tidak akan terlalu baik. Dia mulai dengan menjelaskan secara rinci wabah kematian logam dan berkeliaran dengan kelompok yang memiliki lebih dari 6 orang. Membuat kelompok itu menjadi sasaran empuk bagi zombie. Memahami persepsinya penting untuk bertahan hidup, menjadikannya keterampilan paling penting di antara yang lainnya. Tujuan dari permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia hendak menjelaskan lebih lanjut, dia menghentikannya. Dia membahas apa yang dikatakan Owen Hawk tentang Kimba Plover yang mendapatkan banyak reaksi negatif. Jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi?
Anak kita tidak benar-benar punya jawaban atas pertanyaannya dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan dan keadaan membenarkannya. Kemudian anak kita memberitahunya bahwa dia menolak tawarannya untuk bergabung dengannya. Dan dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka berbicara tentang menculik seorang gadis. Mengingat dia bermain sulit didapatkan. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Mikyun, memberitahunya apa yang pasti akan terungkap. Saat kiamat tiba, warna asli manusia. Pahlawan kita membimbingnya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi dia mengejutkannya dengan menyarankan agar mereka membentuk kelompok bersama. Pria kita mengepalkan tinjunya, karena dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan jawaban. Salah satu tujuannya, termasuk mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial, yang menciptakan masalah di Seoul. Ada sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali berubah sesuai dengan level. Jika dia ikut dengannya, dia pasti akan mati dengan kematian terburuk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi zombie. Dia meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja dan menggunakan sifatnya untuk berteleportasi ke meja makannya. Dia memamerkan sifatnya yang disebut Blade. Dia hanya perlu menghindarinya jika dia menggigitnya. Dia terkejut dengan keterampilannya, tetapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun, tetapi dia mengatakan dia mempercayainya dengan ceria. Dia menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pohon-pohon. Sementara dia memikirkan betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah menancapkan tiang penyangga ke tanah untuk memasangnya. Dia kemudian melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan memperbaikinya. Setelah itu, dia memasang inframerah di beberapa tempat dan pekerjaannya selesai. Dia melihat pekerjaan yang dia lakukan, memuji dirinya sendiri, dan yakin bahwa dia setidaknya harus mendapatkan 1 poin ketangkasan. Untuk ini, Seung-ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan mortir, dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia mengukur apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan dingin, dan segera dia harus mencari perlindungan di sini. Jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana karena hanya tirai tidak akan cukup. Dengan setiap langkah, daftar hal yang harus dia lakukan terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke toko kai untuk produksi dan membeli berbagai barang. Dalam perjalanan kembali, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyun yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah direktur Gen dan seorang duda, dan memiliki seorang putri kecil. Anak kita membaca ekspresinya, dan itu tidak terlihat terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli tetapi mulai melihat tubuhnya, yang terlihat seperti kembali bugar. Kemudian anak kita bertanya kepadanya ada apa dengannya. Yang dia jawab betapa jelasnya itu. Dia kesal karena dunia akan berakhir. Sang protagonis terkejut bahwa dia juga tahu tentang itu. Dan Hyung bertanya-tanya, apakah protagonis kita mempercayainya? Pada awalnya Hyung tidak percaya. Sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang diberikan kepadanya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum terbangun dan pria game itu menghela napas sedih bahwa dia juga belum terbangun. Sekarang temannya akan pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Pria game itu menunjuk anak kita untuk duduk di sampingnya. Dan pria kita menyadari bahwa tak lama lagi semua orang akan mengetahui keberadaan para yang terbangun. Hyung mengubah topik pembicaraan ke sesuatu yang aneh yang terjadi, penembakan di Uido. Seung-ho tidak percaya apa yang didengarnya karena dia tidak menonton berita di pagi hari.
Dia memintanya untuk menonton berita. Tetapi postingan itu langsung dihapus. Media sekarang dikendalikan. Hyung menjelaskan berita lanjutan. Bagaimana mereka mencoba menutupi berita dengan mengatakan bahwa itu adalah seorang desertir yang melakukan penembakan. Sekarang area penembakan telah ditutup untuk umum. Hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba anak kita bangkit, membuat alasan untuk pergi, dan mulai melarikan diri kembali ke rumah. Penembakan terjadi tepat setelah insiden org. Seluruh kejadian ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat di dalamnya karena reaksi mereka. Membuatnya jelas. Dia membuka file di komputernya dan mengklik video. Pria kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti fenomena prekursor. Dia bahkan sudah menyingkirkan org. Tetapi penembakan itu terjadi pada waktu yang sama. Saat terlalu banyak berpikir, dia bertanya-tanya, apakah seseorang membocorkan informasi kepada pemerintah lebih awal dan mencoba memulai tindakan dimulai dengan fenomena prekursor pertama. Dan mungkin mereka tidak muncul di depan karena mereka tidak memiliki sifat ofensif. Dia tidak yakin siapa itu, tetapi pasti ada. Seseorang di balik pemerintah. Seung Ho bertanya-tanya siapa orang itu, dia menelitinya dan dia hanya menemukan 3 pemain veteran. Setelah banyak berpikir, dia menyingkirkan sang pencipta karena mereka melakukan langkah permainan ini dalam kenyataan. Para pencipta permainan kemungkinan adalah penjahat. Jika para penjahat didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh org. Dia menggambar 3 wajah yang merupakan tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu penyintas North 1. Dan jika teorinya sah, dia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian. Pria kita bersandar di kursinya. Bertanya-tanya, apakah penyintas No 1 adalah orang yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veterannya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi informasi tetap tidak akan menghentikan bencana yang akan datang. Jadi dia belum akan ikut campur. 2 hari kemudian, pintunya sudah jadi dan dapurnya sudah siap. Penampungan pertama selesai. Dia memutuskan untuk memasang 2 baki logistik dan kemudian mengebor dinding. Tetapi ada lebih sedikit ruang dari yang dia bayangkan. Kedap air di ruang bawah tanah telah selesai dan dia telah mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia pergi sambil berpikir bahwa dia akan menyelesaikannya setelah selesai. Dalam fase 2, ada tugas penting yang harus dia lakukan. Membuat peta dengan drone-nya. Saat dia melakukannya dengan set VR-nya menyala dan drone di udara. Dia melihat tempat perlindungan di titik tengah dan mulai menjelajahi sekitar dengan drone. Dia bisa mengetahui tentang padang salju di barat laut dan lautan di selatan. Lautan itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa. Jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa perangkap untuk menangkap ikan. Dia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat perlindungan. Tiba-tiba dia melihat tempat itu, di mana dia mengubur beruang burung hantu, tetapi mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya, apakah bola bulu besar itu memakannya? Dia tidak membuat penilaian. Karena ada banyak jejak kaki di dekatnya, sebagian besar adalah jejak kaki orc yang membuatnya semakin mencurigakan. Dia mengukur jarak antara lembar dan tempat perlindungan yang jaraknya sekitar 1,5 km. Membuat tempat perlindungan lebih berbahaya dari yang dia duga. Mengetahui bahwa goblin berada di dekatnya, dia memutuskan untuk membawa kembali drone ke tempat perlindungan. Karena dia tidak bisa kehilangan itu. Dia bisa membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa yang ditemukan di hutan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendiri. Dimulai dengan rawa terdekat. Dia ingin melihat apakah pertanian mungkin dilakukan. Tiba-tiba inframerah menyala dan dia melangkah keluar. Mengetahui bahwa itu adalah goblin. Di sekitar dengan jejak kaki mereka tercetak di tanah. Anak kita sudah memikirkannya, jadi ini menciptakan kesempatan sempurna baginya. Dia bertanya-tanya, apakah ini
karena status persepsinya yang baru-baru ini meningkat. Bahkan suara terkecil pun sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat beberapa goblin tanpa menunjukkan dirinya. Itu menciptakan sudut penyergapan yang sempurna baginya dan dia mengeluarkan tombaknya dan panah, lalu meluncurkan serangan ke kepala goblin. Goblin itu jatuh mati dan anak kita dikepung oleh goblin lain dan mereka mulai berlari ke arahnya untuk menyerangnya. Tetapi dia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah-olah mudah dibunuh. Dia membunuh 4 dari mereka dan kemudian pergi menyerang 4 yang tersisa. Anak kita dikelilingi oleh mereka, tetapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang langsung membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan goblin untuk memenangkan pertempuran ini yang bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa itu berhasil sekarang. Hari-hari yang tersisa sampai kiamat tiba adalah 21. Saat menggali tanah, anak kita merasa lelah. Dan tiba-tiba sifatnya terpicu dan tubuhnya kembali penuh efisiensi. Dia menyadari bahwa keahliannya tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat para goblin. Kemudian dia beralih ke jarahan yang dia kumpulkan. Dia pertama-tama mengumpulkan buah guaca yang sangat membantu dan memulihkan kekuatan. Ada banyak minyak sayur dalam jarahan yang membuatnya berpikir mungkin ada panen di dekatnya. Dia melihat ke dalam kantung kepala goblin dan terkejut menemukan seekor kodok hidup di dalamnya. Kodok itu berwarna biru, membuat anak kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa kodok hidup. Alih-alih yang mati, tiba-tiba kodok itu mulai berbau dan tak lama kemudian anak kita menyadari bahwa itu adalah kelumpuhan. Racun yang digunakan oleh goblin seketika anak kita memutuskan bahwa dia harus memelihara kodok ini. Bagaimanapun juga dia tidak hanya menemukan kodok itu sangat lucu, tetapi mampu mengekstrak racun. Dia akan dapat menciptakan kekebalan racun dengan menyuntikkannya ke tubuhnya dengan racun kelumpuhan berburu juga akan menjadi lebih mudah. Kemudian anak kita memutuskan nama untuk kodok itu. Jodeochi bertujuan untuk memberi makan Jodeochi. Banyak sistem mulai memberitahunya tentang kodok yang sekarang menjadi miliknya. Dia bertanya-tanya, apakah ini seperti gimmick tersembunyi yang ditambahkan dalam kenyataan? Dia mulai terlalu banyak berpikir dan menganalisis situasi. Setelah itu anak kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensional. Dengan gerbang itu dia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu dia segera mulai mencari di sekitarnya dan kemudian menemukan mata air yang secara tidak sengaja dia lewatkan di drone. Dia melihat air dan menyadari bahwa itu adalah air biasa dan tidak ada yang terlalu berbahaya tentangnya. Dia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat tempat berlindungnya. Dan tepat di belakang mata air dia menemukan pohon guaca dan tunas minyak sayur. Anak kita memetik buah guaca dan memanen tunas minyak sayur dalam jumlah yang tepat. Setelah itu dia meninggalkan tanda di pohon-pohon dimanapun dia pergi agar dia tidak melupakan jalan ke tempat ini. Dan mulai kembali ke apartemennya, dia memberi makan hewan peliharaan barunya Jodok. Dia memelihara hewan peliharaannya di apartemen lantai 2. Untuk sementara waktu dia tidak bisa meninggalkan Jodok di tempat persembunyian karena akan mati. Selain merawat hewan peliharaannya, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Hal terlama yang dibutuhkan adalah membuat salep dan secara tidak sengaja membuat terlalu banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberikannya pada Kukyung. Karena dia juga seorang awakener, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Hyung di tempat Hyung dia minum minuman protein, dan anak kita memberinya salep membuatnya bertanya-tanya. Apa itu pria? Kita menjelaskan bahwa dia membeli terlalu banyak. Dan itu seharusnya baik. Untuk luka Hyung bercanda bertanya, apakah dia mulai berbisnis? Dan pahlawan kita menyangkal tetap Hyung berterima kasih padanya atas salep dan karena mengiriminya informasi terkait Sure, tetapi anak kita berterima kasih padanya karena memberitahunya tentang insiden penembakan. Kemudian Seong-ho mengamati Gim yang terlalu sampai yang dijelaskan temannya bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah penyiar menyebarkan informasi yang dia ketahui.
Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat markas di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah tanda bahaya, tetapi Hyung tidak ingin meninggalkan anggotanya. Dia terlalu setia kepada mereka. Kemudian Hyung bertanya-tanya apa yang Siang Ho rencanakan dan dia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dan Siang Ho merasa itu familiar. Dia melihat ke bawah gedung dan dia melihat Mi Hyung di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia diserang, tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyung langsung pergi untuk memeriksa di luar gedung dan seluruh area, meskipun anak kita mencoba menghentikannya untuk keluar saat itu. Sementara itu anak kita tetap bersama Maekyeong dan dia menjelaskan bahwa semuanya menjadi gelap di depan matanya. Dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, rasa dingin menjalari tulang punggung. Pahlawan kita menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuannya berkedip setiap kali hal seperti itu terjadi. Karena mereka sudah mulai bergerak, dia juga meyakinkan bahwa dia akan segera mengiriminya perlengkapan bela diri. Dan mendesaknya untuk sangat berhati-hati. Mulai sekarang hanya tersisa 20 hari. Sampai kiamat mendekat. Ada meme terkenal dari masa lalu, jika 5 orang berkumpul, salah satunya pasti tidak berguna. Troller ada di mana-mana di dunia, terutama di surat ada patch untuk gangguan para pengembang. Menjawab laporan, tetapi tidak menangkap troller di surat. Troller bergabung dengan tim bertindak seperti pemain normal. Tetapi setelah itu memancing party ke area yang penuh monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati pemula dengan kebaikan hanya untuk membunuh mereka nanti dan mencuri barang-barang mereka. Troll telah melakukan segala macam hal untuk membuat party saling bertarung. Mereka membuat game yang sudah tidak terkenal. Jatuh hanya dalam 1 tahun, beberapa pengguna turun menjadi 4, karena tim Seong Ho mengurus troll yang tersisa. Anak kita bertanya-tanya, mengapa dia menjelaskan semua ini. Kemudian merangkum semua yang dia temukan sejauh ini. Komunitas Awakener bergabung setelah baku tembak Yuido. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga merencanakan skema. Dia berhenti di tengah kalimat. Saat dia mengetahui orang-orang juga menjual videonya. Saat protagonis kita menjelajahi situs lebih lanjut, dia mengetahui bahwa rekan setimnya Doaji Sam adalah seorang troller. Dia terkejut melihat thumbnail video Doaji Sam menyatakan tentang dibawa oleh Kim Bap Ju. Sekarang Siang Ho bertanya-tanya, apakah troller itu mencoba memancing orang-orang dengan beberapa video yang didit secara mengejutkan. Dia bertepuk tangan untuk Doaji Sen karena Doaji Sem dipuji atas pemikirannya. Dia meregangkan tubuh saat dia memutuskan untuk berlatih lebih banyak untuk menghadapi orang-orang semacam itu selama 13 hari ke depan. Setiap kali dia punya waktu, pahlawan kita terus-menerus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang dapat digunakan dalam pertempuran nyata dari saluran metode survival online. Di sisi lain, dalam periode waktu itu, dia melihat monster menyerang termasuk tempat persembunyian, ditambah ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kawat. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Seong Ho akhirnya menantikan untuk memilih senjata utama, senjata yang dapat digunakan jika penyakit kawat datang, dan yang juga bagus untuk pertempuran anti personel dan eliminasi monster. Dia melihat ke dalam tas alatnya dan menemukan gada perang India, ketapel kayu, manik-manik tanah liat oke, dan kapak batu buatan tangan, namun tidak satu pun yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian pada awalnya protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel. Itu memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal, namun manik-manik tanah liat oker ambigu karena kekuatannya lemah. Selanjutnya dia memutuskan untuk menggunakan gada perang India. Dia merenungkan bahwa begitu penyakit kawat dianggap sebagai sesuatu yang pasti, tidak perlu khawatir. Cara termudah untuk melenyapkan zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Dia ingat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk dibeli setelah mencapai level 10 adalah item jenis senjata tumpul gada kayu ebon. Dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Tetapi sekarang anak kita bertanya-tanya, apakah gada perang ini
Juga bagus melawan orang dia percaya itu ambigu. Karena akan sulit baginya untuk menangani awakener psikis dengan ini. Dia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup, membunuh manusia memberikan 50 poin dalam sistem pembunuh. Yang membutuhkan pertandingan naut dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain. Meskipun akan ada banyak orang yang akan melenyapkan pengguna demi poin lebih banyak, bahkan menderita kerugian. Sementara itu dia benar-benar menghancurkan boneka latihan dengan gada perang Indiannya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain semacam itu. Sampai dia selesai mengumpulkan item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat dari wajahnya. Saat berencana untuk membongkar toko sepenuhnya, tetapi dia berhenti di tengah kalimat saat mendengar suara serigala datang dari dekat. Dia terkejut bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat tempat persembunyian. Kemudian Seong Ho menemukan serigala yang lebih besar dari ukuran normal. Anak kita bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya serigala abu-abu. Tetapi saat dia mengamatinya dengan cermat, dia menyadari serigala itu tidak bernapas. Dia bertanya-tanya, apakah ini serigala liar atau yang datang dekat tempat persembunyiannya? Setelah diserang, untuk menemukan informasi lebih lanjut, protagonis kita mulai memeriksa lukanya. Namun, entah dari mana, seekor serigala kecil muda memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah induk dari serigala kecil ini, yang berdiri di antara dia dan induknya agar bisa melindungi induknya. Dia menjadi bingung, karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk memisahkan serigala kecil itu dari induknya. Dia mengambil sekop saat pahlawan kita memutuskan untuk mengubur serigala yang mati dengan cepat. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster maka itu akan berubah menjadi Bone Creeper, dan jika tidak maka itu akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa waktu, lubang itu selesai digali. Sementara serigala yang lebih muda tidur di samping induknya, mengingatkan anak kita pada dirinya yang lebih muda dan Mungci, anjing yang dia pelihara di masa kecilnya. Selanjutnya dia meraih serigala kecil itu. Menjelaskan bahwa induknya akan tidur di sini, dia menambahkan bahwa serigala itu bisa mengunjungi induknya kapanpun ia mau karena dia berencana membuat lubang anjing di pintu tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikan ia tidak akan pernah kelaparan sampai dewasa. Dia meminta bantuannya sebagai imbalan dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika dia bertanya, apakah serigala itu setuju? Serigala kecil itu dengan senang hati menjawab dengan membuat suara lembut. Kemudian protagonis kita memberinya nama Dingo saat dia mengelus kepalanya. Jendela sistem muncul memberitahukan bahwa dia telah berhasil dalam komunikasi dengan serigala abu-abu itu, dan serigala abu-abu Dingo ini akan dianggap miliknya. Dengan itu, tersisa 19 hari sampai kiamat tiba. Seong Ho sibuk melatih Dingo. Dia menginstruksikannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja dia ajarkan. Ketika anak kita meminta cakar, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya. Kemudian, serigala itu berlari seperti yang diinstruksikan. Duduk, berbaring, dan tetap diam mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir dia melempar sepotong tulang besar ke udara. Dan Dingo berhasil menangkapnya dengan lompatan. Protagonis kita merasa puas saat dia mencatat betapa cepatnya ia belajar. Kemungkinan karena ia berasal dari dunia lain. Dia merenungkan keterampilan pelacakan baunya yang luar biasa, dan dalam benaknya menganggap Dingo sebagai keberuntungan dan berkah. Dia merawat teman lucunya dengan ciuman, dan mulai mengatakan sesuatu, tetapi teleponnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, dia melihat pesan dari Hyung yang menyarankan untuk mencari levitasi di web. Kemudian pahlawan kita menemukan artikel tentang seseorang yang disebut manusia super pertama. Seseorang yang mengklaim zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1 di komentar. Orang-orang skeptis percaya saluran siaran melakukan ini hanya untuk rating.
Dia mencatat ada banyak yang tidak tahu apa-apa tentang era, tetapi para awakener jelas khawatir. Di bagian komentar dia merasa lucu bagaimana beberapa orang kesal ketika sedikit informasi dibagikan, dan yang lain marah ketika apa yang mereka ketahui menjadi tersebar luas. Selanjutnya protagonis kita bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan bereaksi. Dia menyadari orang-orang mengadakan demonstrasi tentang kejutan dan kekuatan super, tetapi dia tersadar, memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah semacam itu. Meskipun dia menyiratkan, pemerintah pada akhirnya akan bertindak setelah pertanda kedua, yaitu peristiwa Hobgoblin, terjadi. Seong Ho memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Dia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini, mereka akan memulai eksplorasi jauh ke dalam. Anak kita tahu persiapan matang adalah satu-satunya solusi dan Dingo tampak bersemangat untuk itu. Kemudian mereka memasuki dunia portal. Dan Seong Ho merenungkan, mengapa dia memilih eksplorasi antar dimensi dengan Dingo? Dia membiarkan Dingo mengendus kantong kecil dan memerintahkannya untuk menemukannya. Alasan pertama untuk jenis eksplorasi ini adalah untuk mempersiapkan peristiwa Hobgoblin yang akan datang. Karena dia membutuhkan Dingo untuk benar-benar mengingat bau goblin. Sementara itu Dingo menggonggong setelah menemukan daging di semak-semak dan pahlawan kita merasa bangga karena Dingo melacaknya hanya dari bau yang tersisa. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertempuran langsung dan mengikuti perintah. Jadi dia memberi isyarat. Dan serigala itu segera melesat maju dengan presisi tinggi. Dingo berburu kelinci di rumput. Dan protagonis kita memujinya. Alasan ketiga untuk eksplorasi adalah untuk memastikan apakah berburu mungkin dilakukan di dunia lain. Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya, mengamati kelinci mati dan mencatat cakar kuatnya. Dan ukurannya yang besar, setelah itu anak kita dan serigala kecilnya melanjutkan eksplorasi, bergerak maju dia bertanya-tanya. Seperti apa kognisi Dingo sebagai statistik, dia memutuskan untuk menuju ke lembah untuk memverifikasinya sendiri. Kemudian jendela sistem muncul memberitahukan bahwa kesehatan Dingo telah meningkat 1, mengingat statistik kesehatannya sendiri sebagai Kimbafo adalah 170. Pahlawan kita terkesan dengan seberapa cepat Dingo tumbuh, tiba-tiba Dingo mulai batuk. Dan protagonis kita bergegas mendekat untuk menawarkan air. Dia mengingatkan pasangannya untuk tidak pergi sendirian ke hutan. Dingo minum sementara anak kita melihat paprika hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah ia memakannya. Sistem mengungkapkan itu disebut paprika bantam. Seong Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, menjanjikan banyak camilan. Kemudian dia menggali untuk memanen paprika bantam. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir mereka. Keduanya duduk di bebatuan di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi Indang atau kehadiran yang tidak biasa. Jauh di lubuk hati, anak kita merenung bahwa ikan trut merang bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun ia percaya bahwa penting bagi Dingo muda untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. Setelah berburu ikan trut merang, protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan fase 2 lalu kembali ke rumah keesokan harinya. Seluruh restoran dihancurkan. Manajer perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam waktu 3 hari. Jika ada masalah perbaikan, ia berterima kasih kepada manajer dengan tulus karena bekerja sangat pagi, mengambil napas dalam-dalam. Ia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur. Tetapi tahu itu perlu. Saat ia melangkah masuk, Seong Ho berasumsi bahwa setelah kiamat, mereka yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan besar akan menjarah toko-toko. Ia mengakui, ia akan melakukan hal yang sama. Jadi ia tidak berhak mengelun. Saat ia mulai membersihkan, Hyung muncul di belakangnya, mengamati ruangan kosong. Hyung menyebutkan bahwa ia juga hanya meninggalkan peralatan minimal. Ketika anak kita bertanya-tanya, mengapa Hyung ada di sana? Hyung menjentikkan jarinya ke dahi Seong Ho, marah karena pahlawan kita pergi sehari sebelumnya tanpa sepatah kata pun. Sekarang Hyung mengatakan ia datang hanya untuk memeriksa
apakah Seong Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo memperhatikan Hyung dengan mata dingin. Hyung bertanya-tanya, apakah Siang Ho selalu punya anjing? Tetapi ia menjelaskan bahwa anjing itu sudah lama tiada. Ia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya. Dan Hyung menyebut serigala itu menggemaskan. Lalu Siang Ho bertanya lagi mengapa ia ada di sini. Dan Hyung mengulangi bahwa ia hanya datang untuk memeriksanya. Pahlawan kita tidak percaya itu. Jadi Hyung membagikan alasan lain untuk kunjungannya. Ia mengaku ia khawatir tetapi juga mengungkapkan bahwa ia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap McHyung. Dengan itu, hanya tersisa 17 hari sampai kiamat tiba. Duduk bersama Hyung, Siang Ho mengetahui bahwa pesta yang diselenggarakan oleh Kim Cho-jun, pria yang dikenal selalu memakai topi, sebenarnya menargetkan McHyung. Hyung juga menyebutkan bahwa truk derek yang tidak disukai anak kita juga terlibat dengan pesta mereka. Ia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka dan bertanya, apakah area dekat kaki gunung adalah tempat pembangunan kembali terhenti? Menambahkan bahwa tempat persembunyian mereka terletak di sana. Namun, protagonis kita penasaran bagaimana Hyung bisa menemukan semua ini, dan Hyung menjelaskan bahwa petunjuk-petunjuk itu hanya saling terkait. Ia menyatakan bahwa Han Jin Seon, orang yang bisa melayang, baru-baru ini muncul di sebuah acara varietas, dan Hyung telah bertanya langsung kepadanya. Han Jin mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu dengan kelompok Cha Dua Jun sebelumnya. Tetapi semua anggota mereka tidak menyenangkan. Jadi Han Jin menolak untuk tinggal bersama mereka karena kepribadian yang bertentangan. Setelah apa yang terjadi pada McHyung, semua anggota wanita mulai meninggalkan pesta. Ketika ditanya tentang kepergian mereka, para wanita itu hanya mengatakan bahwa mereka telah menerima tawaran dari kelompok awakener lain. Hyung meminta pendapat Seong Ho, dan pahlawan kita menjawab bahwa tidak seperti Mikyung. Anggota wanita lainnya pasti telah ditito untuk bergabung. Hyung kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa kelompok mereka kini hanya tersisa 4 anggota, termasuk dirinya. Pengungkapan ini mengejutkan anak kita, yang ingat bahwa ada 20 anggota hanya beberapa hari sebelumnya. Hyung tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi ia tahu bahwa sekarang kelompok mereka hanya memiliki 2 awakener. Seong Ho kesulitan memproses ini, mengingat bahwa mereka telah melakukan kebaikan untuk anggota-anggota yang tetap memutuskan untuk pergi. Namun Hyung tetap tenang, memberitahu protagonis kita bahwa begitulah keadaannya. Orang-orang itu hanya lebih mementingkan diri sendiri daripada ini. Hyung mengatakan, ia khawatir tentang Ji-eun kecil. Berdebat, apakah akan menghubungi mantan istrinya atau tidak? Anak kita tetap berwajah datar, tahu bahwa situasi mereka tidak sama, dan ia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri benar. Ia ingin menanyakan sesuatu kepada Hyung yang ada di pikirannya. Protagonis kita bertanya-tanya jika kiamat benar-benar datang dan orang-orang mulai mengancam Hyung. Apa yang akan ia lakukan? Sebelum ia bisa menyelesaikan, Hyung memotongnya, bersikeras bahwa ia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Hyung mengatakan, ia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti orang lain. Tetapi dalam bencana tanpa hukum, tidak akan ada pilihan lain. Ia percaya bahwa di masa seperti itu, tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Lalu Hyung, dengan penasaran bertanya, mengapa Siang Ho mengajukan pertanyaan seperti itu, mencatat bahwa itu tidak seperti dirinya. Anak kita tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Dan saat itu juga seseorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari ponsel pahlawan kita. Hyung bertanya-tanya, apakah itu suara anak yang hilang? Tetapi Seong Ho memeriksa peta dan meminta Hyung untuk menjaga Dingo sebentar. Di tempat lain, Myung dikelilingi oleh orang-orang jahat dan tampaknya telah mengirimkan sinyal bahaya. Truk derek penegak hukum, Anin Hau, dengan mengejek bertanya kepada Myung, mengapa ia membuat keributan seperti itu. Menuntutnya untuk turun. Sebagai tanggapan, Myung berdiri di tepi atap berteriak bahwa ia sudah menolak.
tetapi mereka terus mengejarnya. Ia menuntut untuk tahu mengapa mereka melakukan ini. Anin mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Kim Cheol dan Ma Jong melangkah maju, bersikeras menangani semuanya dengan cara mereka dan menunjukkan bahwa karena mereka berada di area pembangunan kembali, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Mi Kyung. Kim Cheol menyuruhnya untuk tidak membuang-buang energinya dan mengingatkannya bahwa mereka semua memiliki sifat khusus, lalu memulai hitungan mundur. Sementara itu, anak kita sedang menyiapkan senjatanya, bersembunyi di gan. Pada hitungan kedua, ia mengayunkan Kim Cheol. Dan pada hitungan ketiga, Kim Cheol terpukul. Semua anggota kelompok bingung mencoba mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba protagonis kita muncul dengan helm dan melangkah maju untuk menyerang. Dalam perdebatan, apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak? Menggunakan Indian War Club, Seong Ho memukul dengan keras, lalu segera menyerang anggota lain. Orang ini memancarkan energi hitam, membuat pahlawan kita curiga. Ia memiliki sifat pemblokir penglihatan, tetapi Seong Ho tetap bisa memukulnya. Sekarang pahlawan kita terengah-engah, dan ketika ia melihat Mi Kyung, ia memperingatkannya untuk berhati-hati. Ia berbalik dan melihat Kim Cheol datang menyerangnya dengan tongkat bisbol yang mengenai dan merusak helmnya. Seong Ho terkejut oleh kekuatan destruktif di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Cheol menyadari siapa dirinya. Tetapi anak kita sedang berpikir keras, menyadari bahwa sifat ofensif Kim Cheol sangat kuat bahkan pada tahap awal. Kim Cheol bersumpah untuk melumpuhkan protagonis kita dan anggota kelompoknya bangkit untuk mendukungnya. Bertekad untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, meskipun bukan awak kenar. Satu orang menyerang pahlawan kita dengan listreng, mengejeknya saat ia mendekat. Seong Ho tidak yakin harus berbuat apa, karena lawannya memamerkan semua kemampuannya, dan ia bertanya-tanya, apakah ia harus menggunakan gerbang dimensional. Tepat saat ia akan menyerang, Dingo muncul dan menggigit lengan Hyung keluar dari geng. Bertanya, apakah ini benar-benar pantas di siang bolong. Dan menyarankan kelompok itu harus pergi jika mereka tidak ingin masalah. Menyatakan bahwa dia memanggil 1012, semua anggota kelompok memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Hyung berkomentar bahwa mereka terlihat lama, tetapi masih bertindak sombong. Selanjutnya Mi Kyung turun dan segera meraih kepala pahlawan kita, memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia mencatat bahwa helmnya retak, dan Hyung menawarkan tumpangan punggung kepada anak kita. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Siang Ho melintas ke rekan-rekan lamanya dari permainan. Ketika Mi Kyung menyarankan kunjungan ke rumah sakit, protagonis kita berbalik dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya kepada Hyung, apakah mereka bisa membawa Mi Kyung ke dalam kelompok mereka? Hyung mengatakan itu tidak masalah, selama Mi Kyung tidak keberatan dan dia dengan senang hati setuju. Sang pahlawan pergi mengatakan dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Sementara Hyung dan Mi Kyung ditinggalkan bertanya-tanya, mengapa dia bertindak begitu aneh. Setelah kembali ke rumah, pahlawan kita berkonsentrasi untuk mengendalikan emosinya dan merencanakan tahap kedua persiapannya. Kepergiannya yang mendadak tidak dapat dihindari dan melihat Hyung dan Mi Kyung bersama membuatnya merasa bisa mempercayai mereka dengan rahasia kemampuannya. Tetapi keputusan sudah dibuat. Untuk memanfaatkan gerbang dimensional sebaik-baiknya, anak kita harus naik level dengan cepat dan fokus pada perolehan keterampilan dan vermin. Frasa hancurkan mereka dengan kekuatan item bergema lebih kuat setelah melawan geng gunung. Dia menyadari bahwa jika dia mempersiapkan kiamat sesuai rencana, akan ada celah 3 level atau lebih, menyebabkan monster yang muncul kembali di dekatnya menjadi lebih kuat, dan membuatnya lebih sulit untuk bekerja sama dengan kedua temannya. Dia terus bekerja sampai selesai memasang kompor pembakaran kayu di tempat persembunyiannya, mengetahui ini akan membantunya tidur nyenyak di malam hari. Dingo juga menikmati kompor, tidur nyenyak di sampingnya.
Sekarang protagonis kita hanya memiliki beberapa hal lagi untuk dipasang ketika mereka tiba. Dan pengaturan tempat persembunyian awalnya akan hampir selesai. Bertekad, dia memutuskan untuk begadang semalaman. Dengan itu, tersisa 16 hari sampai kiamat tiba. Seorang pembawa berita memperbarui pemirsa tentang asteroid yang diamati sebelumnya. Menurut laporan, HSA telah mengumumkan bahwa Yun Jambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA memantau lintasannya dengan cermat. Tetapi meteorit itu terpecah oleh gravitasi Jupiter. Sebagai tanggapan, Kepala Departemen Observasi Meteorit, Thomas Chandler, menginformasikan kepada publik bahwa kedua fragmen, Yun Jambi Alpha dan Beta tidak memiliki peluang untuk mendekati bumi. Namun, Seong Ho ingat bahwa pada D5, hanya 5 hari sebelum kiamat, Yun Jambi Beta adalah yang pertama jatuh, itu mendarat di dekat kapal Rusia di lautan, dan tsunami yang dihasilkan menyapu kapal ke darat di pelabuhan Gamcheon, yang merupakan bagaimana zombie pertama kali muncul di Korea. Pembawa berita terus melaporkan insiden penembakan Yeouido. Presiden Jang Won-taek belum meninggalkan kediamannya selama seminggu, mendorong para pemimpin partai oposisi untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan kesepakatan mereka untuk mengadakan dengar pendapat. Beberapa orang sekarang mengatakan ini terhubung dengan rumor tentang para awakener dan bencana yang akan datang. Mendengar ini, anak kita mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar akhir dunia. Dia pikir itu hal yang baik bahwa media akhirnya menunjukkan minat pada masalah ini dan menyimpulkan bahwa akan lebih sulit bagi para awakener untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas di laptopnya. Saat protagonis kita menggulir bagian komentar, dia melihat bahwa orang-orang telah berbagi pendapat kuat tentang situasi tersebut. Secara kebetulan, dia melihat komentar dari Maydream dan bertanya-tanya, apakah orang ini telah aktif selama ini? Maydream adalah pemain yang dikenal ramah terhadap pemula, dan kelompok Siang Ho telah bermain dengannya beberapa kali. Ambisi Maydream adalah membangun bunker. Dan jika pahlawan kita tidak memiliki portal, dia mungkin tergoda untuk bergabung. Dia memutuskan untuk tidak membuat kontrak apapun, kecuali teman-teman veterannya bergabung dengan Maydream. Tetapi dia menandai komentar Maydream untuk referensi nanti. Setelah menutup laptopnya, protagonis kita menantikan untuk membangun tempat perlindungan keduanya. Keesokan harinya, Seong Ho berdiri di depan tempat persembunyiannya dan menyadari bahwa mungkin untuk begadang 2 malam berturut-turut. Dia merasa kelelahan, tetapi melihat eksteriornya yang sudah selesai memberinya energi. Saatnya mencari tahu cara menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Sederhananya, ada beberapa langkah pengkabelan untuk membuat listrik kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Untungnya, ketika anak kita mengisi daya ponselnya, itu berfungsi. Dia mengangkat tangannya dengan gembira, mengumumkan bahwa dia sekarang telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, dia merasakan lonjakan dopamin. Kemarin dia juga mengumpulkan batu bercahaya dan batu api. Dan setelah menggali lebih jauh, dia menemukan mineral yang lebih keras dan lebih tajam dari obsidian, bernama amethyst. Meskipun saat ini tidak berguna, dia masih menganggapnya lebih baik pada tidak sama sekali. Hingga memutuskan untuk memasang LED nanti. Tetapi sebelum tidur, dia perlu mengatur persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Bergegas keluar, Seong Ho menemukan Dingo berhadapan dengan serigala main. Jenis monster yang dia kenali dari sore. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk ini, yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi, ada di sini. Mengamati kemarahan Dingo, pahlawan kita curiga ini mungkin serigala yang membunuh ibu Dingo. Dia mencoba menenangkan Dingo, tetapi jauh di lubuk hati dia tahu dia tidak bisa mengalahkan semua serigala saat ini. Jika dia bergerak untuk mengambil senjata yang lebih baik, dia berisiko mengekspos punggungnya dan diserang, yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu,
Protagonis kita memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi, mengetahui bahwa yang lain kemungkinan akan mengikuti. Dia mengamati perilaku serigala yang sangat hati-hati dan memperhatikan bahwa mereka hanya bergerak ketika alfa bertindak lebih dulu. Selanjutnya dia mempertimbangkan apakah mereka bisa mengordinasikan serangan. Dia juga mencatat bahwa serigala-serigala ini sangat sensitif terhadap bau. Untungnya, Xiang Ho memiliki semprotan merica bersamanya. Jika dia bisa menyemprotkannya pada alfa, dia akan bisa mengusirnya dari tempat perlindungan. Keringat menetes di wajahnya saat dia mempertimbangkan risiko diserang sebelum dia bisa bertindak. Dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menyerang dengan semprotan. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dan dia percaya itu mungkin secara logis. Bertekad untuk mempertahankan tempat persembunyian yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Anak kita bersiap-siap. Dia langsung melempar pisau ke arah Alpha, tapi Alpha menghindar. Alpha kemudian melompat ke arah pahlawan kita, tetapi ketika mendekat, Xiang Hao membuka portal dan memanfaatkan kesempatan itu. Menyemprot hewan itu, Alpha kehilangan ketenangan. Dan kemudian protagonis kita menusukkan pisaunya ke mata Alpha. Dengan itu kawanan serigala mundur, pahlawan kita duduk. Setelah nyaris lolos dari kematian, Dingo datang untuk merawatnya. Dan Xiang Hao menepuk kepala Dingo sebagai tanda terima kasih. Dia berjanji kepada Dingo bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya di masa depan. Dengan itu hanya tersisa 15 hari sampai kiamat tiba.